adanya bintik kehitaman atau flek ya. Nah itu pengaruhnya dari apa? Biasanya dari hormon ya, namanya kloasma gravidarum ya. Lalu apalagi yang ciri khasnya? Adanya hiperpigmentasi. Misalnya kadang ada yang wajahnya tuh atau badannya itu ya kulitnya lebih menghitam dibandingkan biasanya, atau di organ-organ tertentu, misalnya di daerah leher biasanya lebih menghitam ya, atau di payudara, di areolanya ya, atau di daerah lingkaran sekitar puting. Nah itu biasanya lebih menghitam. Atau di daerah perutnya ya, biasanya ada ibu-ibu yang misalnya karena hormonal ya, itu lebih menghitam. Itu namanya hiperpigmentasi. Kalau kekhasannya pada ibu hamil apa? Biasanya di perutnya atau di abdomennya ada namanya striae gravidarum ya. Striae gravidarum itu seperti stretch mark, atau stretch mark guratan yang ada di perut gitu ya. Nah karena apa? Karena yang biasanya perutnya itu kempes ya, yang biasanya biasa, lalu melebar ya, membesar. Nah jadinya pastinya ada peregangan di sana, ada peregangan otot ya, sehingga akan timbullah stretch mark tadi gitu ya. Namanya pada ibu hamil kekhasannya namanya striae gravidarum gitu ya. Nah lalu apalagi kekhasannya? Kekhasannya dia pastinya mudah lelah, capek ya, lalu kurang tidur mungkin ya, karena apalagi kalau sudah trimester menjelang mau trimester ketiga, sudah hamil besar ya, pastinya sulit tidur ya, terasa sesak ya, sering ke belakang atau buang air kecil ya, karena adanya ini ya, dorongan ya ke belas ya, ke kandung kemihnya ya. Nah itu yang dirasakan pada ibu ya. Nah jadi itu harus kita tanyakan keluhan utama ya pada saat si ibu itu datang. Biasanya keluhannya apa ya. Nah, biasanya kalau trimester pertama kan morning sickness ya. Morning sickness itu adalah mual muntah di pagi hari ya, itu normal pada ibu hamil trimester pertama, tapi tidak berlebihan. Kalau yang berlebihan namanya hiperemesis gravidarum gitu ya. Nah jadi harus kita cek ya riwayatnya. Kalau anak pertama berarti kan belum pernah hamil sebelumnya ya. Nah tapi itu juga tetap harus dipantau gitu ya. Nah, jadi dengan mulai dari tekanan darahnya, nadi, suhu, respirasi semua ya, TTV gitu ya. Nah kalau misalnya tidak ada masalah dengan kesehatan ya tidak masalah gitu ya, jadinya ibu itu memang normal. Tapi kalau misalnya ada ya, nah berarti harus lebih ini lagi ya, lebih perhatian lagi ya terhadap si ibu dan bayinya, apakah nantinya ada sesuatu hal ya yang harus ini apa namanya ditambahkan ya, misalnya pemeriksaan lain atau pemeriksaan penunjang ya, misalnya pemeriksaan HB. Biasanya ibu hamil itu cenderung anemia ya, atau HB-nya rendah gitu ya. Nah, makanya biasanya apa namanya dokter menganjurkan pemeriksaan HB gitu ya. Lalu kalau seandainya anaknya sudah pernah melahirkan anak kedua misalnya ya, hamil anak kedua, anak ketiga dan seterusnya, nah itu juga harus ditanyakan riwayat kehamilan yang lalu ya. Nah riwayat kehamilan yang lalu itu kita tanyakan apa? Tanyakan kehamilan yang dulu bagaimana ya, kondisinya seperti apa, pada saat kelahiran normal atau tidak, terus ditolong oleh siapa ya, di mana, bidan atau dokter gitu ya, atau dukun malah ya, dukun beranak ya. Zaman sekarang masih ada nggak sih dukun beranak? Paraji kalau orang Sunda bilang ya. Nah masih ada nggak? Masih ada ya, kalau yang di pelosok ya, di kampung-kampung masih ada ya. Tapi memang kalau zaman sekarang dukun beranak itu atau paraji itu emang harus didampingi ya, harus didampingi oleh bidan. Jadi nggak boleh dia melakukan mandiri ya, jadi harus ada pendampingan gitu ya. Nah takutnya terjadi shock ya, atau perdarahan ya, yang mungkin fasilitasnya terbatas ya,
Tapi ya kalau zaman dulu ya kalau pakai apa namanya banyak memakai dukun beranak dan normal-normal saja gitu ya. Nah kalau zaman sekarang ya jangankan yang Pak Raji gitu ya, yang sama dokter aja banyak komplikasi gitu ya. Nah kalau zaman dulu walaupun misalnya sama Pak Raji seperti itu ya sehat walafiat gitu kan, nggak ada masalah. Padahal dipotong tali pusatnya itu nggak pakai tidak pakai pisau, pakai bambu runcing ya, yang itu tidak steril sebetulnya gitu ya, tapi aman-aman saja gitu ya. Tapi sekarang banyak keluhan ya, banyak ibu hamil yang mengeluhkan plasenta previa ya, atau putus plasentanya di dalam ya, atau misalnya menutupi jalan lahir si plasentanya, atau ketuban pecah sebelum waktunya ya. Banyak masalah kalau zaman sekarang ya, nggak tahu kenapa tuh ya. Zaman dulu aman-aman aja gitu ya. Sampai anaknya banyak ya kalau zaman dulu ya, sampai bisa 11-an gitu ya. Bisa lebih dari 9 orang gitu ya. Nenek ibu aja ada 13 orang ya. Ini yang melahirkannya ya. Tapi zaman sekarang anak lebih dari 3 aja terlihat banyak gitu ya. Nah, 3-4 itu terlihat banyak, padahal kalau zaman dulu di atas 7 gitu ya anaknya, tapi normal semua, nggak ada yang sesar ya. Ini baru anak 1, baru anak 2 ya, sesar dua-duanya kalau zaman sekarang gitu ya. Nah jadi mungkin ya gaya hidup juga mempengaruhi ya. Kalau zaman dulu mungkin ya zaman orang-orang dulu itu kan ke sawah ya, terus lebih kuat gitu ya fisiknya ya. Kalau zaman sekarang kan lembek ya secara fisiknya, jadi mageran gitu, duduk terus ya, main HP terus ya. Nah mungkin itu juga berpengaruh terhadap kondisi tubuh gitu ya. Kalau zaman dulu kan harus ngoret, bahasa Sunda kan ngoret ya. Nah, jadi ini rumput ya, ya terus juga ke sawah ya. Nah jalannya banyak gitu. Nah jadi itu memperlancar kelahiran, proses kelahiran sebetulnya gitu ya. Nah karena sebetulnya proses kelahiran itu proses alamiah ya seorang wanita. Jadi sebetulnya secara gravitasi ya pastinya dia akan keluar, akan turun kalau memang kondisinya memang normal, kalau kepalanya memang sudah di bawah gitu. Kita ya sebagai tenaga kesehatan ya itu membantu prosesnya. Sebetulnya itu sudah alamiah, dia akan keluar ya, cuman ya itu gitu, kita membantu gitu prosesnya ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke ANC ya. Nah itu ya, lalu setelah itu di daerah abdomen sudah ya kekhasannya adanya skrip rafidarum ya. Lalu ada juga kekhasannya di kaki ya. Di kaki itu biasanya apa? Udim ya, udim pada ibu hamil ya. Ini kok cowoknya cuma segini emang segini ya? 5 dong. Nah itu ya, jadi ada namanya udim ya pada kehamilan ya. Nah itu karena apa? Karena kaki itu menopang badan ya yang besar ya, apalagi menopang 2 ya, jadinya ya ibunya ya janinnya gitu ya, dan dia banyak berjalan gitu ya, banyak jalan, banyak menopang, sehingga setelah pulang kerja misalnya si ibunya kelihatan kok bengkak ya gitu ya. Jadi tidak ada sirkulasi oksigen ya ke daerah kaki. Dan bisa juga ada namanya varises ya. Varises, apa itu varises? Varises adalah pelebaran ya, pelebaran vena pada kaki gitu ya. Nah, jadi itu harus harus kita tanyakan ya, mulai dari kapan misalnya udimnya atau varisesnya ya. Nah, jadi agar nanti bagaimana penanganannya gitu ya, penanganannya pada saat si ibu itu udim atau ada varises gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita anjurkan biasanya ibu itu merendamkan kakinya pakai air garam. Jadi pulang kerja ya, setelah mandi misalnya boleh direndam kakinya
pakai ember besar misalnya ya, nah itu memakai air hangat. Hangatnya apa? Hangat-hangat kuku ya, jangan panas nanti melepuh gitu ya. Jangan terlalu dingin juga jangan. Jadi hangat-hangat kuku gitu ya. Nah itu bisa merilekskan pembuluh darah juga gitu. Jadi sifatnya adalah vasodilatasi ya, atau melebarkan pembuluh darah ya. Dan kalau tidur ya terlentang itu kakinya agak dinaikkan ya, agar apa? Sirkulasinya ya, si darahnya itu bisa mengalir gitu ya ke bawah gitu ya. Nah jadinya mengurangi rasa udihnya dan rasa nyeri pada kaki biasanya ya. Nah, jadi itu kekhasannya pada perempuan hamil ya. Nah sekarang kita lanjut untuk pemeriksaan Leopard ya. Nah, sebelum pemeriksaan Leopard, sebetulnya tadi ini ya, pas pada saat datang itu si ibu itu kan dianamnesa ya, dianamnesa artinya kita tanyakan keluhan ya, keluhannya apa ya, lalu juga kita timbang ya, kita timbang berat badan, tinggi badan ya. Nah apakah ada perubahan setiap bulannya gitu, artinya harus setiap bulannya harus ada penambahan, tidak boleh stuck gitu ya, nggak boleh apalagi turun ya, nggak boleh. Jadi harus ada penambahan berat badan ya. Lalu apalagi tekanan darah ya, tekanan darah, nadi, suhu, respirasi itu pastinya harus diukur ya. Nah lalu setelah itu, nah diukur juga LLA atau lila ya. Lila itu apa? Lingkar lengan, lingkar lengan atas ya. Nah gimana caranya mengukur lingkar lengan atas? Caranya gimana? Caranya gimana? Ya jadi satu ke atas supaya kelihatan, itu nggak kelihatan sama temannya. Nah caranya dari tulang bahu ya sampai ke siku. Nah jadi ini ini dulu ya, ditekuk dulu. Nah dari tulang bahu ke siku ya, nah kita ukur ya, ini itu di tengah-tengah ya, antara tulang bahu dan tulang siku, berarti di tengah-tengahnya gitu ya. Nah tengah-tengahnya kan di sini. Nah ya, nah itu diukur ya. Tengah-tengahnya itu antara ini dan tulang siku ya, di sini. Siapa namanya? Darah 25 ya. Nah, untuk normalnya ya harus lebih dari 23,5 ya, berarti darah normal ya, 25 ya. Nah apalagi pada wanita hamil ya. Nah ini untuk menentukan apa? Menentukan status nutrisi ya, menentukan status nutrisi pada ibu hamil gitu ya. Nah berarti kalau misalnya dia kurang dari 23,5, berarti dia itu ada kekurangan energi protein ya gitu. Jadi harus lebih dari 23,5 ya. Oke, kita lanjut ke Leopard ya. Nah, kita buka dulu ya. Untuk wanita hamil ya, jangan lupa juga selain di abdomen, kita juga harus melihat kondisi payudara ya. Nah,
Kenapa harus dilihat kondisi payudara? Karena untuk mempersiapkan menyusui ya pada anaknya gitu ya. Nah, ini apa? Kesimetrisan ya, kesimetrisan antara payudara kanan dan payudara kiri. Nah, untuk apa fungsinya? Supaya ini ya, supaya mempersiapkan juga ya. Jangan sampai misalnya tidak simetris ya antara kanan sama kiri, misalnya lebih besar sebelah atau kecil sebelah gitu ya. Nah, karena biasanya yang kecil itu tidak ada produksi ASI-nya ya. Nah, kita tanyakan misalnya kalau misalnya payudaranya kecil sebelah nih ya. Nah, ternyata riwayat waktu menyusui anak pertama lebih sering menyusui yang sebelah kiri dibandingkan yang kanan misalnya. Ya, makanya itu pastinya lebih besar. Ya, yang sering disusuin ya, belum lagi bapaknya. Jadi gitu ya. Jadi harus simetris ya, harus simetris. Terus ya nggak enak juga gitu ya, nggak enak apalagi pada saat diraba kan, masa kecil sebelah kan nggak enak gitu kan. Nah, jadi harus simetris antara kanan sama kiri gitu ya Mario ya. Nah, jadi terus setelah itu ya jadi nanti dianjurkan ya kepada ibunya kalau nanti menyusui harus seimbang ya, menyusui antara payudara kanan sama kiri gitu ya, agar simetris ya, kanan sama kiri. Lalu dilihat lagi apa? Puting ya, puting susunya ya, itu apakah sudah menonjol apa belum ya, karena ada kondisi perempuan yang si putingnya itu datar atau dia mendelep masuk ya. Ada nggak di antara kalian yang datar atau masuk? Gak mau ngaku ya. Nah, ini ya, kalau misalnya kondisinya datar ya atau masuk, itu harus dirangsang ya, bukan dirangsang sama suaminya, bukan ya, tapi dirangsang itu dengan cara disimulasi ya, distimulasi dengan cara ini dibuka ya, terus lalu di ini ya, di apa namanya, ditarik ya, putar tarik itu pakai baby oil ya, atau pakai minyak zaitun boleh ya, atau minyak kelapa murni boleh ya, yang penting jangan minyak jelantah ya. Bekas ikan asin nanti bau ikan asin ya, jengkol. Nah, ya. Nah, lalu juga ya produksi ASI ya. Jadi kita pencet ya. Pencetnya itu bukan putingnya tapi aerolanya. Aerola itu adalah yang kehitaman di sekitar puting ya. Kita pencet ya. Kalau sudah trimester ketiga ya, sudah mendekati kelahiran ya. Apakah sudah keluar ASI-nya atau belum ya? Nah, nanti sama oleh kita ya, kita edukasi kepada si pasien kalau mau lancar ya produksi ASI-nya, itu sering-sering dikompres pakai air hangat gitu ya. Lalu juga di masas ya, dimasas sehingga tidak apa namanya, tidak bengkak ya, agar si produksi ASI-nya lancar ya. Itu yang payudara ya. Udah ya, sekarang tutup ya, malu nanti kedinginan. Ya. Lalu setelah itu sekarang yang abdomen ya. Nah, di abdomen kita ini ya, memeriksa ya. Ini kita pakai kan spoon dulu ya. Nah, jangan lupa ya untuk memeriksakan ya. Kita pakai selimut ya, supaya nggak malu juga. Ya, oke ya. Di sini ya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di sini ada namanya apa namanya, otoskop ya. Nah, kalau di fasilitas misalnya di rumah sakit atau di puskesmas ya, sebetulnya yang begini udah nggak dipakai lagi ya. Yang namanya kalau di sana tuh namanya Doppler ya. Doppler itu misalnya sudah ditempelkan begini tuh ya, sudah ada soundnya ya. Nah, jadi langsung terdengar ada suaranya. Ini untuk menentukan denyut jantung janin ya.
sudah ada suara yang deg 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 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya ini harus manual ya, harus didengarkan sendiri dan harus dihitung gitu ya. Nah, tapi kalian perlu juga ya tahu, siapa tahu nanti dinasnya kalian di pelosok misalnya keterima ASN ya, di pelosok di Poso misalnya ya, atau di Maluku ya, yang jauh-jauh gitu ya. Nah, atau di Baduy, daerah yang jauh banget gitu ya. Nah, jadi harus bisa gitu ya, apalagi ini fasilitasnya kurang lengkap, jadi harus bisa ini gitu ya. Nah, lalu di sini yang lain adalah pita ukur atau baseline ya. Ada pita ukur ini untuk menentukan tinggi fundus uteri ya. Nah, jadi itu saja sih yang diperlukan sama yang di untuk RLA ya, untuk lingkar dengan atas tadi ya. Nah, yang pertama ya, posisi kita sebagai pemeriksa itu di pinggir kan, nggak usah di tengah-tengah begini, nggak usah ya, kita di pinggirnya ya. Lalu kita menghadap kepala pasien ya. Lalu kita ini izin ya untuk membuka baju bagian atas. Lalu kita akan memeriksa ya, maaf ya Bu ya. Nah, dari mulai bawah kita selusuri begini ya, kita selusuri. Nah, sampai ke atas ya, sampai ke batas bawah PX ya, atau prosesus xiphoideus ya. Nah, bawah PX ini. Lalu ya, Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri ya, dan menentukan tuanya kehamilan. Nah, kita ambil baseline ya, dari bawah PX ini sampai ke batas atas sifisis pubis. Batas atas sifisis pubis itu apa? Batas terendah yang adanya lengkungan ya, atau ya di atas bulu-bulu pubis ya, kan ini yang ditumbuh bulu pubis ya. Nah, itu di batas atasnya gitu ya. Nah, ini berapa? Misalnya di sini 28 ya, 28 harus diingat ya, 28. Nah, kita harus hitung juga ya tuanya kehamilan. Kemarin sudah belum yang ini, yang rumus McDonald? Belum. Nah, di rumus McDonald ya, itu menentukan tuanya kehamilan ya, apabila dalam bulan ya, TFU dikali 2/7 ya. Tapi kalau dalam minggu TFU dikali 8/7 ya. Coba TFU nya tadi 28 dikali 2 dibagi atau per 7, itu berapa hasilnya? Boleh pakai kalkulator supaya cepat. Berapa? 8, berarti 8 bulan umur kehamilannya ya, umur kehamilan sebaiknya adalah 8 bulan. Nah, kalau dalam hitungan minggu berapa? 28 dikali 8/7 berarti 32 minggu ya. Nah, itu jadi perkiraan umur kehamilan si ibu adalah 8 bulan atau 32 minggu gitu ya. Nah, baru kita lanjut ke Leopold kedua ya, menentukan bagian puka-puki ya, punggung kanan dan punggung kiri. Nah, kita habis di ini ya, di tangan kita ya, dari selusuri dari bawah lagi. Nah, kita tempelkan di pinggir abdomen si ibu ya. Nah, ini untuk menentukan ya puka atau puki, punggung kanan atau punggung kiri. Punggung si bayinya ada di sebelah kanan atau di kiri gitu ya. Nah, kekhasannya jadi pada saat kita raba itu ada kekhasannya ya. Nah, dirabanya apa? Gimana caranya? Nah, ini ya, kalau kekhasannya punggung itu adalah datar ya, datar gitu ya, keras gitu ya, dan panjang ya. Tapi kalau misalnya bukan punggung berarti dia lembek ya, dia lembek
ya. Lalu juga mungkin ada ekstremitas ya, ada bagian kecil-kecil ya. Nah, berarti kalau yang ibu ini raba adalah di sini ya. Nah, tapi harus kalian pahami. Nah, walaupun ya yang di sini itu adalah kiri ya, kan ibu kan di sini tangannya kiri di sini, bukan puki ya, tapi sebaliknya dari si ibu ya, dari posisi kepala si ibu. Nah, berarti ini adalah puka ya, ini puka, ini puki, jadi sebaliknya kita gitu ya. Nah, jadi ini adalah puka ya, punggung kanan. Lalu setelah itu sudah diketahui bahwa ini adalah punggung ya, kita dengarkan di area punggung tadi ya, nih gini ya. Lalu setelah itu ya kita pakaikan jam ya, atau bawa jam ya untuk dengarkan. Lalu kita pegang ya denyut nadi si ibu tadi ya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya mengetahui apakah itu benar-benar denyut jantung janin atau si ibu. Jadi jangan salah, takutnya keduanya adalah si ibu, ini si ibu, itu si ibu ya, berarti kan kita salah dalam menghitung denyut nadi jantung pada bayi ya. Nah, harus benar-benar DJJ gitu ya. Nah, lalu ini ya, setelah itu kita hitung ya. Gimana cara menghitungnya? Ini ada ini juga ya, ada langkah-langkahnya ya. Jadi kita pegang ya, kita sambil pegang nadinya si ibu, kita dengarkan begini. Nah, kita ini nggak usah dipegang begini, gini aja. Nah, ini sama atau enggak ya? Harusnya tidak sama, karena denyut jantung janin itu normalnya berapa? 120 sampai 160 kali per menit ya. Nah, kalau yang dewasa berapa? 100. Nah, jadi kan berbeda ya, harus lebih cepat DJJ-nya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita dengarkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita hitung jeda, kita hitung lagi, jeda, hitung lagi. Nah, udah ya. Nah, berarti 3 kali itu ya. Misalnya hitungan pertama 10 ya, hitungan kedua 10, hitungan ketiga 10. Berarti 10 10 10 itu ditambahkan berarti 30 dikali 4 itu rumusnya. Berarti 120 kali per menit. Berarti itu normal. Misalnya contohnya ya. Atau 10 12 10 ya, atau 10 12 13 itu bisa jadi berbeda, enggak 10 10 10, enggak sama rata gitu, enggak ya. Itu bisa jadi berbeda. Berapa detik? Itu 5 detik pertama jeda, 5 detik kedua jeda, 5 detik ketiga dihitung. Pakai dari mana? Itu sudah ketentuan ya, udah rumus gitu ya. Nah, udah ya, berarti kita sudah menentukan DJJ. Nah, sekarang Leopard ketiga ya. Leopard ketiga sama ya, kita menentukan ya. Nah, ini adalah letak kepalanya sudah di bawah apa belum ya, di presensi ya. Nah, dengan cara ini ya, tangan kita itu diletakkan di bawah atau di di atas simfisis ya. Lalu kita goyangkan. Nah, goyangkan seperti ini. Kalau misalnya masih bisa digoyangkan, berarti belum masuk ke pintu atas panggul ya. Jadi kan si kepala bayi itu ya, ini kan ini panggul nih, berarti pintu atas panggul. Nah, ini kan saya kepalanya tuh masih di sini ya, berarti ini masih bisa digoyangkan dong ya. Kalau dia masuk ke sini ya, dia masuk ke pintu atas panggul, berarti ini udah keras, nggak bisa lagi digoyangkan ya. Nah, sama halnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau ini ya, ini misalnya ini adalah masih bisa digoyangkan, berarti ini adalah belum masuk ke PAP
ya, atau pisau alas panggul. Nah, kalau kondisinya seperti ini, belum lanjut ke Leopard 4, ya, karena dia belum masuk ke PAP, ya. Tapi kalau sudah masuk ke PAP, berarti sudah kekeh, ya, udah nggak bisa digoyangkan lagi. Nah, kita lanjut ke Leopard 4, ya, karena Leopard 4 itu adalah sebagaimana masuknya, seberapa masuknya, ya, masuk PAP-nya, gitu ya. Nah, setelah begini kita menghadap ke kaki, ya. Nah, caranya begini, ya. Nah, kalau misalnya begini, ya, jari-jari kita itu masih mendekat, ya, masih saling berdekatan, itu masih sebagian kecil yang masuk kepalanya ke PAP, ya, baru sebagian kecil, ya, namanya konvergen namanya, ya. Kalau begini, kalau misalnya begini adalah sejajar, ya, itu setengahnya atau 50-50, ya, kepalanya setengahnya masuk, gitu ya. Lalu ada juga yang begini, ya, begini, itu adalah jari-jari kita itu menjauh, ya. Nah, begini, itu sebagian besar sudah masuk ke PAP, ya. Nah, itu namanya divergen, ya, divergen. Jadi konvergen, sejajar, divergen. Tuh, ya. Jadi kalian harus paham sampai di sini. Nah, ini sampai Leopard 4. Gitu ya. Nah, ini selalu ada di OSC. Lalu ada juga di OSCENERS. Dan ada juga kalau ujian di puskesmas, di poli kebidanan selalu ada. Jadi kalian harus tahu, harus bisa. Ya.